Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Findiasari dari kelompok 5 kelas Kimia A dengan NIM 2106003110090 akan mempresentasikan tugas kelompok tentang tanaman edible di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada 5 tanaman edible. Yang pertama yaitu pohon sirsak, yang kedua kencana ungu, yang ketiga daun sukun, yang keempat belimbing, dan yang kelima daun jambu. Yang pertama pohon sirsak atau Annona muricata. Sirsak lebih dikenal sebagai tanaman buah, namun seiring dengan penelitian terhadap tanaman sirsak, kini populer sebagai tanaman obat. Pohon sirsak tidak hanya daging buahnya yang bermanfaat, tetapi daun, akar, bahkan bijinya pun memiliki manfaat. Daun sirsak dapat konsumsi dalam bentuk air rebusan daun segar. Penduduk asli dari tempat-tempat di mana pohon-pohon yang tumbuh menggunakannya untuk meredakan gejala beberapa penyakit, termasuk demam dan radang sendi. Di daerah Sulawesi Selatan, daun sirsak biasanya digunakan sebagai obat penurun panas dengan cara ditempelkan pada badan atau ditumbuk lalu dibalurkan pada bagian kepala dan punggung. Masyarakat di daerah Jawa Barat menggunakan buah sirsak yang masih muda untuk obat penurun tekanan darah tinggi. Manfaat sirsak yang pertama yaitu obat kanker. Kanker dikenal sebagai penyakit yang paling ditakuti karena proses penyembuhan dan pengobatannya yang mahal. Daun sirsak yang mudah didapat ternyata membunuh sel-sel kanker berkat kandungan acetogenin yang terdapat di dalamnya. Acetogenin hanya membunuh sel kanker yang ada dalam tubuh, sedangkan sel normal tidak akan diserang dan akan tetap tumbuh. Kemoterapi dapat dilakukan efek rasa mual, berat badan turun, dan rambut rontok. Sebaliknya, acetogenins tidak menimbulkan apapun. Acetogenins dapat melindungi sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi yang mematikan. Pengobatan menggunakan acetogenins akan membuat penderita kanker merasa lebih kuat dan lebih sehat selama proses keperawatan, serta memiliki penampilan fisik yang membaik. Pada pengobatan kanker, daun sirsak 10-15 lembar direbus dengan 3 gelas air 600 cc hingga tersisa 1 gelas air rebusan. Pada saat merebus sebaiknya menggunakan kendi atau panci yang terbuat dari tanah liat agar kemurnian zat yang ada pada daun sirsak tetap terjaga. Air rebusan diminum ketika hangat setiap hari, pagi atau sore hari selama 3-4 pekan. Perlu diperhatikan pengambilan daun sirsak sebaiknya dimulai dari daun keempat atau kelima ujung pucuk. Hal ini dikarenakan pada daun yang terlalu muda, senyawa belum banyak terbentuk, sementara pada daun yang tua sudah mulai rusak sehingga kadarnya berkurang. Manfaat yang kedua yaitu obat asam urat. Asam urat ditandai dengan suatu serangan tiba-tiba di daerah persendian yang disebabkan karena faktor pola makan, kegemukan, dan usia. Jus sirsak kaya akan kandungan vitamin C. Dalam kandungan jus sirsak berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki kemampuan untuk menghambat produksi enzim xanthin oxidans. Oleh karena itu, jus sirsak dapat menghambat proses pembentukan asam urat dalam tubuh. Kandungan senyawa alkaloid isquinolin dalam jus sirsak berperan sebagai analgesik. Jadi jus sirsak juga dapat dipercaya untuk meregangkan rasa nyeri akibat asam urat. Selain untuk jus, sirsak pun berfungsi sebagai antiinflamasi dan analgenik. Inilah yang dapat mengobati asam urat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Intan dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang pengaruh jus sirsak terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia, hasil penelitian menunjukkan sebelum 49 responden
yang mempunyai asam urat sesudah diberi jus sirsak didapat 33 lansia atau 67% mengalami penurunan yang menunjukkan hasil positif. Jus sirsak berpengaruh dalam penurunan kadar asam urat didapat hasil lahir 12 orang atau 63,2%. Manfaat yang ketiga, sebagai larvasida. Aedes aegypti merupakan faktor paling utama penyebab demam berdarah DBD. Senyawa bioaktif yang terdapat pada biji sirsak adalah senyawa alkaloid berdasarkan cara masuk ke dalam tubuh larva sehingga dapat mematikan jentik, yaitu sebagai racun perut dan racun pernapasan. Sebagai racun perut, insektisida masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan sehingga bahan aktif harus tertelan atau termakan oleh serangga. Sedangkan sebagai racun pernapasan, insektisida masuk ke dalam tubuh melalui lubang pernafasan. Selain itu, senyawa alkaloid yang terkandung pada biji sirsak adalah garam sehingga dapat mendegradasi membran sel untuk masuk ke dalam dan merusak sel, juga dapat mengganggu sel sistem kerja syaraf larva dengan menghambat kerja enzim asetilkolinesterase. Serbuk biji sirsak sangat aman untuk dijadikan larvasida daripada yang memakai tambahan metanol karena lebih bersifat alami dan penggunaannya dalam waktu yang lama. Biji sirsak yang digunakan berasal dari buah yang telah matang dan bijinya berwarna hitam. Biji dikeringkan terlebih dahulu selama 7 hari dan kemudian dikupas untuk diambil isinya. Isi biji sirsak tersebut dihaluskan dengan menggunakan blender kering hingga menjadi serbuk. Serbuk biji sirsak 5 gram, 10 gram, 15 gram, dan serbuk biji sirsak ditambah metanol 5 gram, 10 gram, 15 gram telah efektif membunuh jentik Aedes aegypti dan telah memenuhi syarat Komisi Pestisida dan WHO. Nah, dari tumbuhan sirsak tadi, baik daunnya maupun buahnya tidak bisa digunakan untuk indikator asam basah. Untuk yang kedua yaitu bunga kencana ungu, Ruellia tuberosa. Manfaatnya yang pertama mengatasi gatal pada kulit dengan cara cuci bersih bunga kencana ungu lalu tumbuk hingga halus. Setelah itu balurkan pada area kulit yang terasa gatal. Yang kedua, mencegah diabetes dengan mengambil 1 genggam daun kencana ungu, rebus bersama air secukupnya, saring dan minum secara teratur sehingga setiap pagi diiringi dengan melakukan pola hidup sehat setelah sarapan dan sore hari. Yang ketiga, mencegah hipertensi dengan cara gunakan kurang lebih 12 bunga segar dari kencana ungu untuk direbus bersama dengan 1 liter air. Setelah mendidih, saring dan minum air rebusan bunga tersebut pada pagi hari dan sore hari. Yang keempat, menyembuhkan peradangan sistem pencernaan dengan cara jemur akar bunga. Jemur akar bunga kencana ungu di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Setelah kering, haluskan akar bunga ini lalu rebus ke dalam air, kemudian minumlah ramuan ini dalam kondisi yang hangat. Yang kelima, pendeteksi formalin dan boraks. Bunga diekstrak dan diteteskan pada masing-masing sampel makanan lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Ekstrak bunga Ruellia ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami dengan menunjukkan perubahan warna pada traik pH 12 pada suasana asam, sedangkan pada pH 3-7 pada suasana asam sampai netral tidak menunjukkan perbedaan warna yang signifikan. Pada suasana basa, pH 8-9 menunjukkan perubahan warna yang signifikan menjadi hijau. Pada pH 10-12 tidak berbeda nyata, sedangkan pada suasana yang sangat basah 13-14 perubahan menjadi coklat dan kuning tua. Selanjutnya ke tanaman yang ketiga yaitu daun sukun atau Artocarpus altilis. Manfaat dari daun sukun ini yang pertama meredakan nyeri sakit gigi. Sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dimiliki daun sukun berguna untuk meredakan nyeri saat sakit gigi dan menjaga kesehatan mulut dengan cara merebus daun dan diambil air rebusannya untuk berkumur. Yang kedua, mengatasi kulit sensitif dengan cara mencampurkan daun sukun
muda dengan minyak esensial dan dibalurkan ke kulit. Yang ketiga, mencegah gangguan fungsi liver. Daun sukun mengandung beberapa senyawa seperti polifenol, asam hidroksiat, tanin, quercetin, dan artoindosilin yang berfungsi untuk mengobati penyakit kronis dengan cara mengonsumsi ekstrak daun sukun. Yang keempat, melancarkan ASI. Orang-orang di Jawa Barat juga memberikan daun sukun muda sebagai lalapan bagi ibu yang baru melahirkan untuk membantu produksi ASI dengan cara meminum teh daun sukun, biasanya 3 kali dalam sehari. Manfaat yang kelima yaitu mengobati penyakit kardiovaskular. Karena zat alami yang ada di dalam teh sukun dapat mencegah dan meningkatkan penyembuhan penyakit kardiovaskular dan menurunkan tekanan darah. Sifat antiinflamasi yang ada di dalam daun sukun sangat baik untuk tubuh. Selain itu, kandungan zat alami yang ada di dalam daun sukun juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya peradangan dengan cara mengonsumsi teh daun sukun kering yang sudah diolah secara rutin. Manfaat yang keenam, menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan cara meminum air rebusan daun sukun. Manfaat yang ketujuh, mencegah tumbuhnya sel kanker. Hal ini dikarenakan daun sukun memiliki sifat antiinflamasi tinggi yang membantu mencegah tumbuhnya sel kanker dengan cara mengkonsumsi teh daun sukun kering yang sudah diolah secara rutin. Yang kedelapan, mengurangi gangguan di kulit dengan cara mengkonsumsi air rebusan daun sukun rutin setiap hari. Yang kesembilan, menghilangkan alergi. Daun sukun kering mengandung vitamin B, zat kapur, dan juga tanian. Kandungan tersebut dipercaya dapat menghilangkan reaksi alergi seperti pembengkakan, kemerahan, dan alergi. Selain itu, nutrisi tersebut juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan membantu vitalitas yang lebih baik. Daun sukun bisa dijadikan indikator alami asam basa. Perubahan warna ekstrak pada larutan pH 1-13, pada larutan pH 1-3, ekstrak berwarna merah muda. Pada rentang pH tersebut terjadi penurunan intensitas warna seiring meningkatnya pH. Pada larutan pH 4, terlihat adanya kombinasi warna merah dan hijau. Pada larutan pH 5-6, ekstrak etanol PPDM berwarna hijau pudar. Intensitas warna ekstrak pada larutan pH 6 lebih tinggi dibandingkan warna larutan pada larutan pH 5. Pada larutan pH 7-12, ekstrak etanol PPDM berwarna hijau lumut. Pada rentang pH ini, intensitas warna ekstrak meningkat seiring dengan kenaikan pH. Yang keempat yaitu belimbing atau Averrhoa carambola. Ada beragam macam buah belimbing untuk kesehatan tubuh, serta banyak khasiat yang bisa diambil dari buah ini. Selain lezat sebagai kudapan, manfaat belimbing juga dipakai sebagai pengobatan tradisional. Buah dengan nama latin Averrhoa carambola ini termasuk dalam golongan buah-buahan tropis. Buah belimbing sangat kaya nutrisi. Setiap 91 gram belimbing mengandung serat 3 gram, protein 1 gram, vitamin C 52% dari kebutuhan harian, vitamin B5 4% dari kebutuhan harian, lalu folat sebesar 3% dari kebutuhan harian, tembaga 6% dari kebutuhan harian, potasium sebesar 3% dari kebutuhan harian, dan magnesium sebesar 2% dari kebutuhan harian. Buah belimbing diketahui mengandung zat senyawa yang sangat baik termasuk quercetin, asam galat, dan epikatekin. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang kuat. Dalam sebuah uji coba pada tikus, senyawa dalam buah belimbing ini telah terbukti mengurangi resiko pembentukan dalam hati dan kolesterol. Terlebih lagi, beberapa bukti dari penelitian pada hewan menunjukkan bahwa gula dalam buah belimbing dapat mengurangi peradangan. Manfaat dari buah belimbing yang pertama, meningkatkan metabolisme tubuh. Belimbing mengandung sejumlah besar serat makanan sehingga manfaat belimbing dapat meningkatkan metabolisme tubuh dengan mencegah kembung dan kram perut. Hal ini membantu mengatur pergerakan usus. Vitamin B dalam buah mematikan untuk mempertahankan tingkat enzim normal. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan rambut, gangguan
kualitas kulit rambut, fungsi liver. Kandungan vitamin C di dalamnya sangat penting untuk kesehatan kulit dan rambut. Vitamin C membantu dalam produksi kolagen yang didapat memberikan kilau sehat bagi kulit dan rambut. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat penting lainnya dari vitamin C adalah kemampuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Itu membuat buah belimbing ideal untuk dikonsumsi selama musim flu. Sistem kekebalan yang lebih kuat dapat membantu melawan infeksi dalam tubuh. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Manfaat buah belimbing dapat membantu untuk menurunkan berat badan sebab buah ini kaya serat yang dapat meningkatkan rasa kenyang. Yang kelima, mengurangi kekurangan zat besi. Kandungan vitamin C di dalamnya sangat penting. Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh, sehingga kandungan vitamin C dalam buah ini membuat manfaat buah belimbing dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi dan mengurangi anemia. Untuk kesehatan kulit dan rambut, vitamin C membantu dalam produksi kolagen yang dapat memberikan kilau sehat bagi kulit. Yang keenam, mengurangi peradangan buah. Mengurangi peradangan buah belimbing kaya antioksidan, sehingga membantu mengurangi peradangan. Kandungan antioksidan juga membuat manfaat buah belimbing dapat membantu menangkal radikal bebas. Selanjutnya, yang kelima yaitu daun jambu biji atau Psidium guajavae. Daun jambu biji Psidium guajavae mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder antara lain tanin, minyak sirih, flavonoid, dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut berpotensi sebagai antioksidan dan bahan pengawet alami. Penelitian Manoj Kumar yang terbit dalam jurnal Food edisi ke-10 mengungkapkan bahwa daun jambu biji adalah sumber yang kaya akan berbagai mikro dan makronutrien. Unsur tersebut dipercaya mampu meningkatkan kesehatan serta senyawa bioaktif. Daun juga mengandung kelembapan 82,47%, abu 3,64%, lemak 0,62%, protein 18,53%, karbohidrat 12,74%, asam askorbat 103 mg, dan asam galat 1717 mg. Manfaat dari daun jambu biji ini yang pertama mencegah diare. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, ekstrak daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare dengan cara tambahkan daun dan akar jambu biji yang bersih ke dalam secangkir air mendidih, saring airnya dan minum saat perut kosong. Yang kedua, menurunkan kolesterol dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Yang ketiga, mencegah diabetes. Daun jambu biji dapat mencegah diabetes dengan cara menghambat beberapa enzim yang mengubah karbohidrat dalam saluran pencernaan menjadi glukosa, sehingga memperlambat penyerapan sukrosa dan maltosa dalam darah dengan cara meminum air rebusan daun biji. Yang keempat, mencegah kanker. Daun jambu biji dapat mencegah pertumbuhan sel kanker pada usus besar, prostat, dan epidermis, serta melanoma dan leukemia. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa lycopene memiliki peran penting dalam menurunkan potensi risiko kanker dengan cara meminum ekstrak daun jambu biji. Yang kelima, mengobati flu. Dalam studi tahun 2012 di jurnal Antiviral Research, air rebusan daun jambu biji berperan sebagai penghambat pertumbuhan virus penyebab flu karena memiliki sifat antivirus. Sifat tersebut dihasilkan kandungan flavanol yang merupakan antioksidan alami dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Comparative Clinical Patologi menemukan bahwa ekstrak daun jambu biji berpotensi menurunkan tekanan darah. Efek tersebut didukung sifat antioksidan dalam daun jambu biji.
Antioksidan dapat menurunkan tekanan darah dengan membantu melebarkan pembuluh darah dengan cara mengkonsumsi ekstrak daun jambu biji. Ekstrak daun jambu biji bisa digunakan sebagai indikator asam basa pada pH 7 atau keadaan netral. Warna yang dihasilkan adalah warna hijau, hijau lumut pada keadaan basa atau pada pH 7 ke atas, maka akan mengalami perubahan warna menjadi hijau keruk kekuningan. Pada keadaan basa, dalam keadaan asam atau pada pH lebih kecil dari 7, maka perubahan warna yang terjadi yaitu coklat kehitaman. Sekian presentasi dari saya tentang tanaman edible di kampus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.